Halo guys, selamat datang lagi di channel JN1 Review. Kali ini kita akan mereview sekaligus membahas tentang dunia pereptilan yang juga tidak kalah menegangkan dari film horor-horor sebelumnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak dan ayah yang mencoba menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang begitu mencekam. Dan tentunya judul dari film ini adalah Crow 2019. Oke cuy, semoga kalian selalu sehat dan selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, langsung saja kita ke intronya. Film ini berlatar tempat di Florida, Amerika Serikat, di sebuah kota kecil yang bernama Brick Rock. Scene awal memperlihatkan para remaja yang tengah melakukan latihan renang. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang gadis yang akan menjadi pemeran film utama dalam cerita kita kali ini. Nama gadis tersebut adalah Haley. Haley ini adalah salah satu mahasiswi sekaligus atlet renang yang berprestasi dan dapat beasiswa di sana. Dia berkuliah di Universitas Florida di Amerika Serikat. Setelah latihan renang, Haley pun menerima panggilan dari kakak perempuannya. Kakaknya mengatakan bahwa cuaca di daerah kampung ayahnya, di kota kecil ayahnya, akan terjadi sebuah badai yang sangat dahsyat. Sebelumnya, kakaknya sudah menelpon ayah mereka untuk menanyakan keadaannya, tetapi tidak diangkat oleh ayahnya, sehingga Haley pun sekarang akan mendatangi ayahnya. Haley pun bergegas mendatangi rumah ayahnya di kampung. Di tengah perjalanan, terlihat bahwa hujan terus mengguyuri seluruh Florida, dan tentu saja badai yang dikabarkan tadi memang tengah terjadi. Itu menyebabkan jalan yang menuju tempat ayahnya terpaksa ditutup, dan mereka disuruh putar balik. Kebetulan sekali, polisi yang menjaga di situ adalah kenalannya si Haley. Dia adalah si Wayne. Haley pun meminta agar dia diizinkan untuk terus lanjut perjalanan. Tetapi Wayne pun tidak mengizinkannya karena khawatir si Haley akan kenapa-kenapa. Si Haley yang khawatir dengan ayahnya, tiba-tiba langsung menerobos saja penjagaan tersebut. Setelah tiba di kediaman ayahnya, ternyata ayahnya tidak ada di sana. Di sana hanya ada anjing peliharaan ayahnya, yaitu si Sugar. Lalu Haley pun membawa Sugar dan bergegas ke rumah mereka yang lainnya lagi. Barangkali ayahnya sedang berada di sana. Nah guys, rumah kedua mereka ini letaknya tidak begitu jauh dari rumah pertama, dan letaknya dekat dengan rawa dan dekat sebuah tanggul yang membendung air yang ada di sana. Setelah tiba, Haley pun menjadi tenang setelah melihat truk ayahnya benar berada di sana. Hujan dan badai pun terus melanda di sana. Setelah masuk ke rumah, Haley pun memanggil-manggil ayahnya, tetapi tidak ada sahutan sama sekali. Lalu sampailah Haley di dekat gerasi dan melihat bahwa pintu lorong yang mengarah ke kolong rumah mereka ternyata terbuka. Dia pun berpikir, pasti saja ayahnya sedang memperbaiki sesuatu yang ada di sana. Dia pun menyusul masuk ke dalam kolong rumah tersebut. Oke cuy, disinilah cerita kita mulai menampilkan keepikannya. Setelah lama memanggil-manggil ayahnya, dan dia tidak mendapatkan sahutan sama sekali, tiba-tiba Haley pun melihat bercak merah. Dan ini cukup membuat dia kaget dan khawatir pada sang ayah. Lalu dia pun melihat ayahnya yang sedang terbaring kaku dan bersimbah darah. Lalu berusaha menyadarkan ayahnya. Untung saja, ternyata ayahnya tersebut hanyalah pingsan. Dan apakah kalian tahu siapakah yang menyerang ayahnya si Haley dan membuatnya pingsan tak berdaya di sana? Lanjut, Haley pun berusaha membawa ayahnya ke atas dengan menariknya beralaskan plastik
karena tidak kuat untuk mengangkat tubuh ayahnya yang tengah pingsan tadi. Belum saja sempat sampai ke tangga untuk naik dari kolong tersebut, tiba-tiba Haley malah diserang oleh buaya darat. Ini menyebabkan dia terpaksa membawa ayahnya kembali ke tempat sebelumnya untuk berlindung dari sang buaya. Untung saja, penghalang besi itu membuat buaya tidak dapat menjangkau Haley dan ayahnya. Hujan pun terus-terusan mengguyur, dan ayah Haley pun siuman dari pingsannya. Lalu mengatakan bahwa dia telah diserang oleh si buaya dan membuat luka robekan di bahu dan juga kakinya. Itulah yang membuat dia jatuh pingsan. Untung saja, si Haley tepat waktu ke situ dan menyelamatkan ayahnya untuk sekarang ini. Ayahnya mengatakan bahwa buaya tersebut masuk ke kolong, melewati lorong pembuangan yang menuju ke tambak, ke tanggul di belakang rumah mereka. Lalu Haley pun mencoba keluar dan berusaha mencari pertolongan ke atas. Dia malah diserang oleh 2 ekor buaya sekaligus dan membuat kakinya robek. Untung saja, dia tidak langsung dimodari oleh buaya tersebut dan sempat menyelamatkan dirinya ke sela-sela besi di kolong rumah tersebut. Keadaan semakin menegangkan setelah air mulai menggenangi tempat mereka itu. Dan kalian tahu saja, di air si buaya makin mengganas dan berkuasa. Lalu, Haley pun melihat ada orang yang berada di depan rumah mereka dan mencoba berteriak meminta pertolongan. Ternyata orang-orang tersebut adalah mereka yang sedang merompak dan sedang memanfaatkan keadaan badai tersebut untuk mengambil semua barang-barang berharga milik warga sekitar. Lalu salah satu laki-laki dari kelompok tersebut melihat senter milik Haley dan mencoba mendekatinya. Sementara si Haley terus-terusan berteriak, namun sayangnya, hujan dan badai yang dahsyat itu membuat suaranya tidak terdengar sama sekali. Keberuntungan pun ternyata tidak berada di tangan mereka. Tiba-tiba saja, mereka malah diserang satu persatu dan mereka bertiga pun modar oleh buaya-buaya ganas itu. Itu cukup membuat jiwa barbar Haley muncul setelah melihat keganasan buaya menerkam orang-orang di luar tadi. Air di sana makin dalam dan membuat suasana makin menegangkan. Haley dan sang ayah pun berusaha keluar dari sana sambil menunggu buaya-buaya itu lengah. Tiba-tiba, datanglah 2 orang polisi, yaitu Wayne dan rekannya. Itu cukup menciptakan harapan kecil untuk Haley yang sedang tertekan di sana. Syukur saja, setelah lama berteriak, si Wayne pun mendengar dan mencoba menyelamatkan mereka. Sementara Wayne masuk ke dalam rumah, nasib rekannya malah nahas. Dia malah diserang oleh puluhan buaya, dan dia pun modar. Hal sama yang terjadi pada Wayne. Padahal niatnya baik, yaitu untuk menolong si Haley di sana. Tiba-tiba saja, dia malah diserang oleh si buaya, lalu modar juga. Kejadian itu membuat Haley makin down dan panik. Tidak ingin tertidur dalam rasa pasrah ini, si Haley pun menampakkan sikap pemberaninya dan bersiap berduel berenang dengan si buaya. Dia dan ayahnya pun menyusun sebuah rencana untuk mengecoh para buaya. Rencananya adalah si ayah akan memancing si buaya dengan memukuli besi-besi di sekitarnya. Dan sementara buaya mendatangi ayahnya, maka si Haley harus cepat-cepat berenang menuju tangga untuk naik ke atas. Tapi, karena buayanya tidak hanya 1 ekor, sehingga di saat ayahnya sudah berhasil mengecoh 1 ekor buaya, sedangkan yang lainnya malah menyerang Haley, dan ini menyebabkan dia terpojok ke arah lorong pembuangan. Dan di situ adalah tempat telur-telur buaya yang ganas, sekaligus tempat jalan mereka keluar masuk ke tambak. Tiba-tiba, si Haley pun berhasil memodari 1 ekor buaya dan berusaha berenang melewati lorong itu ke permukaan.
Walaupun dia sempat dikejar, tapi untungnya dia pun berhasil ke atas. Sementara air di kolong makin naik dan membuat ayahnya sudah tidak mempunyai akses untuk bernapas lagi. Untung saja Seheli sempat menolong ayahnya. Kemudian, scene berpindah, di mana mereka berdua ingin menuju sebuah perahu di depan rumah mereka tadi. Di sini, suasana cukup menegangkan, karena si Heli balapan renang siapa yang duluan laju dengan si buaya. Dan adegan ini sungguh epik menurut saya, ditambah lagi sangat menegangkan. Setelah berhasil mendapatkan perahu, tiba-tiba tanggul yang hancur membuat air itu menerjang bagaikan tsunami dan membuat Heli serta ayahnya terbawa arus dan menerjang ke dalam rumah lagi. Di sana, dia terpisah dengan ayahnya karena tumpukan sampah yang terbawa oleh arus. Ketika ayahnya sedang mendatangi si Sugar, anjingnya, dia malah diserang oleh buaya dan menyebabkan tangannya puntung. Setelah menyerang ayahnya Heli, sasaran selanjutnya adalah si Heli. Untung saja, dia cerdik dan mengurung buaya tersebut. Selanjutnya, Heli dan ayahnya bergegas menuju atap rumah mereka untuk menunggu pertolongan. Ketika melihat pesawat dari jendela kaca, si Heli malah mendatanginya dengan berteriak-teriak yang yakin saja tidak mungkin bisa terdengar. Dan saksikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Buaya itu menerkam si Heli dan cukup membuat bahu dan kakinya robek oleh gigitan tersebut. Untung saja, si Heli masih mampu memberi perlawanan dan si buaya pun hanyut terbawa arus. Dia bersama ayahnya pun sudah tiba di atas rumah, lalu mendapatkan pertolongan. Dengan tersorotnya senter pesawat ke arah wajah Heli, maka cerita kita pun tamat.